Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-hukmu tsani, hukum yang kedua. Hal yu'tal yatimu malahu qabla al-bulugh? Apakah harta anak yatim itu diberikan padanya sebelum baligh atau tidak? Dalla qauluhu ta'ala wa atul yatama amwalahum ala wujubi daf'il mali lil yatim. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, wa atul yatama amwalahum, berikanlah harta anak-anak yatim pada mereka. Ala wujubi daf'il mali lil yatim, akan kewajiban memberikan harta anak yatim pada mereka. Jadi ayat wa atul yatama amwalahum menunjukkan bahwasanya memberikan harta anak yatim pada mereka, pada anak yatim, itu hukumnya wajib. Wa qad ittafaqa ulama ala anna al-yatima la yu'ta maluhu qabla al-bulugh. Padahal para ulama sepakat semuanya bahwasanya anak yatim itu hartanya tidak boleh diberikan padanya sebelum baligh. Sudah kesepakatan ulama, sudah kesepakatan para ulama. Liqaulihi ta'ala fil ayati taliyah, karena firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat selanjutnya, wabtalul yatama hatta idza balaghun nikaha fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Hendaklah kalian menguji anak-anak yatim sampai ketika mereka itu baligh, siap untuk nikah. Maka apabila kalian mengetahui, merasakan mereka itu cerdas dalam hal keuangan atau masalah yang lain, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka hendaklah kalian memberikan harta mereka. Faqad syaratatil bulugha wa inasar rusyd. Jadi ayat wabtalul yatama itu mensyaratkan anak yatim yang boleh diberikan padanya uangnya, hartanya, itu harus baligh. Juga yang kedua harus cerdas. Wal hikmatu anna as-saghira la yuhsinu at-tasarrufa fi malih. Hikmah kenapa tidak diperbolehkan harta anak yatim itu diberikan pada mereka sebelum baligh, karena mereka anak kecil, anak kecil yang masih belum baligh, siap untuk nikah dan semacamnya, mereka itu tidak bisa mengatur uang. Wa rubbama sarafahu fi ghairi wujuhin naf. Barangkali dia akan memanfaatkannya, akan menggunakan uang mereka tidak pada mestinya, bukan merupakan hal-hal yang bermanfaat. Mereka gunakan untuk yang lain yang tidak bermanfaat. Walil ulama'i fi tafsiri hadhil ayati wajhan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa atul yatama amwalahum. Kenapa kalian mengatakan tidak boleh? Apa tafsir dari wa atul yatama amwalahum kalau memang anak yatim tidak boleh hartanya diberikan pada mereka sebelum baligh? Di sini ulama ada dua penafsiran, ada dua cara dalam menafsirkan ayat wa atul yatama amwalahum. Al-wajhul awal, yang pertama, ayyakunal muradu bil yatama al-balighina alladhina balaghu sinnar rusydi. Jadi yang dimaksud wa atul yatama, yang dimaksud yatama di sini merupakan orang-orang yang sudah baligh, anak yatim yang sudah baligh, yang sudah cerdas. Loh, kenapa kok mereka dikatakan yatama? Wa summu bil yatama wa summu yatama majazan. Wa atul yatama adalah kalian memberikan harta anak yatim yang sudah baligh. Ya, kalau sudah baligh berarti bukan anak yatim lagi. Tapi mereka pernah jadi anak yatim, seperti itu. Bi'tibari maka
yang mandang mereka itu pernah menjadi anak-anak yatim, alladzina kanu aitama. Ini pendapat yang pertama atau penafsiran yang pertama. Kemudian penafsiran yang kedua, wa atul yatama. Al-wajhu tsani anna al-murada bil yatama sighar. Yang dimaksud wa atul yatama adalah kalian berita pada anak-anak yatim. Yang dimaksud anak yatim ya anak-anak kecil. Nah, ya yatim kecil, alladzina hum duna sinnil bulu, di mana mereka belum baligh, wal murad, tapi yang dimaksud ita itu bukan ngasih mereka uang, tapi yang dimaksud ita wa atul yatama adalah al infaqu alaihim bit ta'ami wal kiswah, memberikan nafkah terhadap mereka tentunya dengan berupa makanan atau pakaian. Jadi yang dimaksud wa'atul yatama memang betul yatama di sini adalah anak-anak yatim yang masih belum baligh. Tapi yang dimaksud ita wa'atu di sini bukan memberikan, tapi mempunyai arti berinfak pada mereka, memberikan nafkah terhadap mereka, entah itu dengan makanan atau memberikan pakaian. Itu yang dimaksud. Awil muradu bil ita. Jadi untuk lafadz ita wa atu yang pertama itu mempunyai arti memberikan nafkah terhadap mereka dengan berupa makanan atau pakaian. Atau yang kedua nih, yang dimaksud di ita tarkul amwal wa hifdzuha lahum wa adami ta'arrudi laha bisu, yaitu meninggalkan harta anak yatim dalam artian tidak diganggu. Kita biarkan harta mereka, jangan kita ganggu harta mereka. Kita harus menjaga wahidha dan menjaga harta anak yatim, wa adami ta'arrudi lahum bisu, dan tidak diganggu dengan berbuat keburukan pada harta-harta tersebut. Wa hadzal wajhu qawiyyun. Jadi pendapat atau penafsiran ini, penafsiran yang dimaksud ita wa atu adalah menjaga harta anak yatim, berinfak pada yang baik, menjaga harta anak yatim, kita meninggalkan harta anak yatim. Pendapat yang mengatakan al-ita adalah meninggalkan harta anak yatim, menjaga harta anak yatim, tidak diganggu harta anak yatim tersebut, merupakan pendapat yang kuat. Kenapa? Wadzalika anna ba'dal awsiya kanu yata'ajjaluna fi infaqi malil yatimi wa tabdzirih. Karena sebagian pengasuh anak yatim itu banyak yang selalu menginfakkan harta anak yatim, terburu-buru dalam memberikan nafkah pada harta anak yatim, terburu-buru dalam berinfak atau memberikan nafkah pada anak yatim dengan menggunakan harta mereka, tapi mereka itu tabdzir, berlebih-lebihan. Fa'amaru bil hifadhi alaihi wastismarihi, sehingga mereka para ausia, para pengasuh anak yatim, mereka diperintahkan untuk menjaga harta anak yatim. Wastismarihi fima ya'udu bin naf'i al yatim, dan bisa dia menggunakannya dengan sesuai dengan cara yang akan kembali manfaatnya terhadap anak yatim tersebut. Hatta idza balagha sinnar rusdi, sehingga ketika ia sudah sampai pada tingkatan cerdas, rusyad, sallamuhu lahu tamman mawfura, dia bisa memberikan harta tersebut terhadap anak yatim dalam keadaan sempurna. Wala'alla al-wajhal awal aqwa wa arjah wallahu alam. Barangkali ya mazhab yang pertama, al-wajhul awal ini yang dimaksud yatama adalah anak yatim yang sudah baligh itu. Wallahu alam.